Mungkin sebagian dari kita telah mengenal istilah growth mindset, yakni sebuah pola pikir yang meyakini bahwa bakat dan kecerdasan dapat dikembangkan melalui kerja keras dan ketekunan. Ini adalah sebuah pola pikir yang dapat mengubah dan meningkatkan cara orang belajar dan bagaimana cara seseorang melihat dunia, termasuk cara pandang ia terhadap kegagalan. Sejatinya, pola pikir akan membentuk sebuah persepsi. Persepsi melahirkan emosi, emosi menentukan perilaku, dan perilaku yang berulang akan membentuk sebuah karakter. Dan karakter itulah yang akan menentukan sebuah nasib. Jadi, sukses atau tidaknya seseorang ditentukan oleh pola pikir. Tentu hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh profesor psikologi yang berasal dari Stanford University, yakni Carol Dweck. For decades, I've been studying why some people succeed while people who are equally talented do not. And over the years, I've discovered that people's mindsets play a crucial role in this process. Menurut Carol, pola pikir memainkan peran penting untuk menentukan sebuah kesuksesan. Dalam bukunya yang berjudul Mindset: The New Psychology of Success, ia mengungkapkan bahwa ada dua jenis pola pikir manusia, yakni fixed mindset dan growth mindset. Orang yang mempunyai fixed mindset cenderung akan berpikir bahwa kecerdasan atau bakat yang dimiliki saat ini sifatnya akan tetap dan tidak akan berubah. Mereka percaya bahwa mereka tidak bisa mengendalikan kemampuan mereka sendiri. Orang dengan mindset ini meyakini bahwa bakat dan kecerdasan itu bawaan sejak lahir. Dan orang dengan mindset ini merasa tidak perlu untuk belajar dan bertumbuh. Karena mereka sadar hal itu tidak akan berpengaruh pada diri mereka. Di sisi lain, orang yang memiliki mindset berkembang atau growth mindset ini akan selalu berpikir bahwa kesuksesan itu bisa diraih melalui kerja keras dan ketekunan. Singkatnya, mereka percaya bahwa mereka dapat mengubah dan meningkatkan kemampuan mereka. Orang-orang dengan mindset ini meyakini bahwa keterampilan dan kecerdasan dapat tumbuh dan dikembangkan melalui kerja keras dan ketekunan. Dan orang-orang dengan mindset ini benar-benar percaya bahwa dengan belajar dan bekerja keras itu akan berpengaruh besar pada kemampuan mereka. Penelitian Carol menunjukkan bahwa pola pikir memiliki pengaruh besar pada kemampuan seseorang untuk belajar. Dan orang-orang yang menerapkan growth mindset dalam hidupnya, dia akan selalu belajar dan bertumbuh, sehingga ia dapat mencapai apa yang menjadi tujuannya. Dan growth mindset adalah dasar untuk pembelajaran yang hebat. Dan karena pengaruhnya inilah banyak sekali perusahaan-perusahaan besar di dunia ini, tim-tim olahraga, bahkan di dunia pendidikan, banyak sekali yang mengadopsi growth mindset dalam budaya mereka. Pola pikir growth mindset ini sangat terbukti efektif untuk meningkatkan setiap individu manusia. Bahkan banyak sekali perusahaan-perusahaan besar di dunia ini yang mengadopsi pola pikir ini dalam budaya mereka. Yang salah satunya adalah Microsoft. Ya, Satya Nadella yang saat itu menjabat sebagai CEO Microsoft pada awal 2014 mengatakan, "Buku ini memberi saya intuisi untuk mengubah Microsoft." Ya, buku yang dimaksud adalah buku Mindset: The New Psychology of Success karya Carol Dweck. Ia menerapkan growth mindset dalam budaya mereka. Konsep kunci yang didorong Nadella adalah growth mindset yang menekankan pada belajar dari kesalahan orang lain, belajar dari diri sendiri, yang mana dari pembelajaran itu bisa menyelesaikan masalah demi masalah yang ada ke depannya. Lalu, pertanyaan selanjutnya adalah,
seperti apa sih orang yang memiliki growth mindset itu? Ciri-cirinya seperti apa dan apa bedanya dengan pola pikir fixed mindset? Selama bertahun-tahun, Carol dan timnya telah menemukan bahwa seseorang memiliki satu dari dua tipe mindset, yakni fixed mindset dan growth mindset. Dan berikut, saya akan menggambarkan secara kontras perbedaan antara kedua pola pikir ini. Perbedaan besar yang pertama adalah tentang keyakinan. Orang yang memiliki pola pikir fixed mindset akan meyakini bahwa bakat dan kecerdasan adalah bawaan sejak lahir. Oleh karena itu, orang yang memiliki pola pikir ini cenderung akan menghindari proses belajar karena ia meyakini bahwa itu adalah hal yang sia-sia. Yang kedua adalah growth mindset. Orang yang memiliki pola pikir growth mindset akan meyakini bahwa bakat dan kecerdasan itu bukan bawaan lahir. Tapi bakat dan kecerdasan itu dapat dikembangkan melalui kerja keras dan ketekunan. Kemudian perbedaan besar yang kedua adalah tentang fokus. Ya, orang yang memiliki fixed mindset dalam hidupnya cenderung akan lebih fokus kepada hasil. Dengan kata lain, fokus utama mereka, perhatian utama mereka bagaimana penampilan mereka. Lebih khusus untuk tidak terlihat buruk bagi pandangan orang lain. Sedangkan orang yang memiliki growth mindset dalam hidupnya cenderung akan lebih fokus kepada proses. Ya, growth mindset ini akan lebih fokus kepada proses, menghargai setiap proses yang sedang dijalani. Karena ia meyakini proses inilah yang akan menjadikan ia lebih baik di masa yang selanjutnya. Pola pikir dan karakteristik ini memiliki pengaruh besar pada kemampuan kita untuk belajar. Mengapa demikian? Mari kita lihat 4 bahan utama untuk pertumbuhan, yakni usaha, tantangan, kesalahan, dan umpan balik atau feedback. Fixed mindset. Penelitian menunjukkan bahwa ketika seseorang dalam fixed mindset, mereka melihat usaha sebagai hal yang negatif. Mereka merasa tidak perlu untuk melakukan sebuah usaha karena mereka meyakini bahwa bakat dan kecerdasan yang dimiliki saat ini sifatnya akan tetap dan tidak bisa berubah. Mereka mundur dan menghindari situasi yang menantang. Mereka benar-benar putus asa dan berhenti bekerja ketika mereka membuat kesalahan. Dan ketika seseorang dengan fixed mindset menerima umpan balik dari orang tua, guru, pelatih, atau teman, mereka melihat sebagai sesuatu yang negatif. Semua kritikan yang ditujukan padanya dianggap terlalu personal dan bertujuan untuk menjatuhkannya. Sehingga mereka cenderung membenci orang yang telah mengkritiknya. Sehingga dengan kata lain, orang dengan fixed mindset ini sebenarnya menghindari 4 bahan utama untuk sebuah pertumbuhan. Dweck dan timnya telah menunjukkan bahwa ketika seseorang mengadopsi growth mindset, mereka melihat bahwa usaha adalah hal yang berguna sebagai bagian penting dari proses pembelajaran. Mereka sebenarnya lebih cenderung menerima tantangan dan gigih bekerja. Mereka melihat kesalahan sebagai kesempatan untuk belajar menjadi lebih baik. Dan ketika mereka menerima umpan balik, mereka benar-benar menghargai dan selalu mengambil sisi positifnya. Sekarang, bagian yang menarik dan penting dari tabel ini adalah untuk menghubungkan titik-titik antara karakteristik utama dari dua pola pikir ini. Mari kita lihat sisi fixed mindset terlebih dahulu. Mereka sebenarnya menghindar dari effort atau usaha karena mereka tidak percaya bahwa mereka dapat berubah. Mereka menyerah ketika mereka bertemu dengan tantangan karena mereka tidak ingin terlihat buruk, sehingga dalam pikiran mereka tantangan menjadi suatu ancaman, dan karena mereka tidak percaya bahwa mereka dapat berubah. Mereka membenci membuat kesalahan dan berkecil hati dengan kesalahan karena jika mereka membuat kesalahan, mereka tidak terlihat baik dari pandangan orang lain. Dan mereka tidak melihat manfaat atau tujuan dari sebuah umpan balik karena mereka tidak percaya
pada kapasitas mereka untuk bisa bertumbuh. Jadi dalam kata lain, setiap tindakan ini adalah hasil dari karakteristik ini. Dan hal yang sama berlaku di sisi growth mindset. Mereka melihat nilai dan tujuan dari sebuah usaha karena mereka percaya pada kapasitas mereka untuk bisa tumbuh. Mereka lebih mungkin menerima tantangan dan bertahan melaluinya karena mereka percaya bahwa mereka dapat tumbuh dan berkembang. Dan karena mereka fokus untuk menjadikan tantangan sebagai peluang untuk menjadi lebih baik, dan dengan berfokus pada proses dan percaya pada kapasitas mereka untuk tumbuh. Mereka lebih mungkin untuk memahami betapa pentingnya kesalahan dalam proses ini. Dan ketika mereka menerima umpan balik dari pelatih atau teman atau orang tua atau guru atau siapapun itu, mereka lebih dapat menerimanya. Karena fokus mereka adalah untuk menjadi lebih baik. Dan karena mereka percaya bahwa informasi itu dapat membantu mereka tumbuh. Dan mereka memiliki kapasitas untuk melakukannya. Ya, kalau kita melihat karakteristik di atas, maka terlihat sangat kontras perbedaan antara fixed mindset dan growth mindset. Maka dapat disimpulkan bahwa orang yang memiliki fixed mindset dalam hidupnya, ia akan cenderung menghindari 4 faktor pertumbuhan tadi, yakni usaha, tantangan, bagaimana cara ia menghadapi kegagalan, dan bagaimana ia menanggapi sebuah feedback dari orang lain. Karena ia meyakini bahwa bakat dan kecerdasan adalah bawaan sejak lahir. Ya, hal ini justru berbanding terbalik dengan orang yang memiliki growth mindset dalam hidupnya. Orang yang memiliki pola pikir ini justru ia malah mengoptimalkan 4 faktor pertumbuhan tadi. Karena ia sangat yakin dan percaya bahwa bakat dan kecerdasan dapat ditumbuh kembangkan melalui kerja keras dan ketekunan. Mungkin sekian dulu video dari saya. Semoga kalian bisa mengambil manfaat dari tayangan ini. Dan silahkan introspeksi dan lihat ke diri kalian masing-masing. Sebenarnya saya ada di mana sih? Fixed mindset atau growth mindset? Kalau kalian saat ini sedang mengadopsi fixed mindset tanpa kalian sadari, maka saya sarankan untuk cepat-cepat hijrah ke growth mindset. Oke, cukup sekian dari saya. Silahkan like, komen, dan share apabila menurut kalian video ini sangat bermanfaat. Dan thank you very much karena sudah menonton sampai akhir, and see you in the next video. Bye.